Memiliki keterbatasan fisik bukan berarti menyerah pada keadaan. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh Untung, seorang guru honorer di Kecamatan Batang-Batang Daya, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Meski harus melewati berbagai rintangan karena keterbatasan fisik dan faktor ekonomi, Untung berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantren dan memperoleh ijazah paket C. Berbekal ijazah inilah, ia memulai pengabdiannya menjadi seorang guru. Untung tak pernah memikirkan imbalan yang akan ia peroleh dari mengajar. Baginya, menjadi guru merupakan ladang amal dan ibadah. Kita punya ilmu itu harus ditelurkan kepada orang lain, harus disampaikan, diberikan. Apapun yang kamu ketahui, seandainya kamu itu tahu bismillah saja atau tahu berhitung perkalian ataupun pengurangan, berikanlah kepada orang lain. Biar ilmu kamu itu tidak ada hanya pada dirimu, biar berguna kepada orang lain. Nah, semangat itu yang memicu saya untuk mengabdikan diri kepada lembaga, lebih-lebih lembaga yang ada memang kebetulan kurang tenaga pengajarnya. Sehingga saya terus terang memberanikan diri di situ, walaupun dari lembaga tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada para dewan guru yang ada. Yang jelas pengabdianmu memang benar-benar pengabdian, tidak ada sedikit pun tidak ada uang yang dapat lembaga berikan. Itu kata pengasuh. Jadi dari kata-kata beliau yang sedemikian, malah saya itu tambah lebih semangat untuk mengabdikan diri ke lembaga itu demi anak-anak khususnya yang ada di lingkungan sekitar di mana tempat saya tinggal. Keyakinan akan pentingnya pendidikan membuat Untung tak berhenti menimba ilmu. Ia bahkan memberi contoh nyata dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil menyandang gelar sarjana pendidikan. Ketika saya jadi murid, saya masih ingat betul gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa kondisi fisik bukan suatu hal yang menghalangi kita untuk menggapai segala asa dan cita-cita kita. Kemudian juga yang kedua adalah ekonomi bukanlah alasan untuk terus maju dalam bidang pendidikan, karena beliau juga berpesan bahwa kita bisa merubah nasib itu dari pendidikan. Gitu. 32 tahun sudah, Untung mengabdikan diri menjadi guru honorer di Yayasan Miftahul Ulum. Bagi orang-orang di sekitarnya, Untung tidak hanya sekedar seorang guru, namun juga menjadi teladan bagi mereka. Pak Untung itu guru yang patut diteladani oleh teman-teman guru yang lain. Ya, walaupun dengan HR yang sangat sedikit, yang tidak cukup untuk mensejahterakan Pak Untung itu, tapi rajin datang ke madrasah dan mengajar kepada para siswa di sini. Dari keterbatasan fisiknya tidak menghalangi aktivitasnya untuk sama dengan orang lain untuk berbuat. Itu yang saya kagum kepada Pak Untung. Pak Untung itu bagi saya ya, itu adalah guru yang rajin masuk kelas, kemudian juga guru yang hebat. Ketika kita lihat keterbatasan beliau dari segi fisik, tetapi beliau itu tetap mengutamakan yang pertama adalah siswa tetap diajari sebagaimana mestinya, kemudian beliau juga rajin, kemudian sering memotivasi siswanya, dan juga menjadi teman bagi kita ketika kita itu mau curhat tentang segala sesuatu yang kita rasakan sebagai seorang siswa begitu.
Menurut saya Pak Guru Untung guru yang baik karena walaupun memiliki keterbatasan, beliau bisa mengajar muridnya dengan baik dan sabar. Menurut saya Pak Untung itu istimewa karena sering bercanda di kelas dan ceria. Keterbatasan fisik membuat Untung harus beradaptasi dengan keadaan dan berusaha hidup mandiri. Ia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Nah kan sudah jelas ya kan, aktivitas saya harus dilakukan dengan kaki. Kalau tangan sudah tidak mungkin karena sudah begini. Jadi karena dari kebiasaannya, dari kebiasaan apa yang saya lakukan semua dari kaki. Jadi saya anggap kaki ini sudah pengganti dari tangan. Jadi kaki ini adalah pengganti dari tangan. Saya menulis pakai kaki, terus saya ngetik pakai kaki, saya gergaji pakai kaki, saya mengelas besi pakai kaki, ya kan, gitu kan. Saya pasang fitting lampu pakai kaki, semua pakai kaki. Karena sudah mungkin ya bisa dikatakan dari Allah biasa karena ke Allah bisa dari karena biasa, begitu kan. Karena semuanya dipakai kaki, mau pakai apa lagi, gitu kan pikiran saya. Mau pakai, ya ini sudahlah ketentuannya dari saya. Jadi saya percaya saja bahwa insya Allah saya bisa melakukannya. Saya melihat orang itu bekerja, orang yang normal bekerja itu bisa. Saya beranggapan tidak mungkin Allah itu menciptakan saya seperti ini, saya tidak bisa bekerja seperti yang mereka lakukan. Saya pasti bisa. Jadi di balik kekurangan saya pasti masih saya bisa melakukan seperti ini. Makanya saya melihat orang-orang bisa bekerja, masa sih saya tidak bisa? Jadi, orang bisa berenang, ya saya harus bisa berenang. Gitu. Nah, orang bisa menulis, saya harus bisa menulis. Orang bisa mengaji, saya juga harus bisa mengaji. Nah, kenapa saya tidak mau menjadi beban atau merepotkan orang lain? Nah, saya itu merasa malu sendiri. Selama saya bisa, maka saya tidak akan minta bantuan pada orang lain. Pengabdian Untung tidak hanya di bangku pendidikan formal saja. Setiap sore hari, rumahnya selalu ramai oleh anak-anak yang datang untuk mengaji dan belajar membaca Al-Quran. Semua ini Untung lakukan dengan penuh keikhlasan diri. Nah, sebelum mengajar, saya pamit ya Allah, saya akan mengajar hamba-hambamu, mudah-mudahan hamba-hambamu itu juga lebih mendapat petunjuk. Itu. Jadi saya pamit dulu sama Allah istilahnya itu. Biar apa ya, di samping ke tenaga mungkin ya keikhlasan yang asalnya agak apa ya capek, mungkin tambah semangat gitu. Nah, dengan begitu insya Allah ilmu yang diberikan kepada murid atau kepada siswa kita mungkin lebih bermanfaat. Di mata keluarganya, Untung adalah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan patut dibanggakan. Menurut saya bertanggung jawab banget. Pastinya walaupun kondisinya ya bisa dibilang seperti itu, dia juga bisa mencukupi saya layaknya anak-anak yang lain sama. Dari misalnya sekolah, dari MI, MTS, SMA, bahkan sampai kuliah S1. Dan sekarang saya juga diajari menjadi guru yang bertanggung jawab, bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat. Bangga sekali sih, bangga sekali karena dengan kondisinya yang seperti itu, dia juga banyak meraih prestasi kan pastinya, dan juga bisa masuk TV, sekarang masuk TV. Kan nggak disangka-sangka ya kan, kalau dilihat siapa sih yang akan kenal sama bapak saya kan, seperti itu. Ya itu saja sih. Jadi bangga ya? Juga di kuliahnya itu menjadi murid anggaplah yang berprestasi dibanding murid-murid yang lain gitu. Kondisi disabilitas yang dialaminya sejak lahir tidak membuat Untung patah semangat. Dedikasinya terhadap dunia pendidikan di tengah berbagai rintangan mengajarkan kita tentang arti kegigihan dan keberanian dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Kita percaya bahwa di balik
apa yang kalian miliki atau kekurangan yang kalian miliki, pasti ada kelebihan yang tersimpan yang belum kalian temukan. Makanya kita harus cari kelebihan itu. Nah, yang penting kita jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, jangan hanya duduk. Ya. Kita berusaha, apapun kita lakukan, walaupun hasilnya tidak maksimal, toh suatu saat akan memaksimalkan diri kita. Nah, lebih-lebih harapan saya bagi yang senasib lah dengan saya itu ya, jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain.